Masih ingatkah sahabat semua tentang janji politik Pak Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah di Indonesia? Pada masa kampanye, janji ini membius banyak masyarakat karena dikira, diduganya masyarakat akan dibangunkan rumah dan diberikan secara gratis. Dan mungkin inilah salah satu faktor yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah di bawah memilih Pak Prabowo Subianto. Tapi sekarang persoalan muncul. Karena Kementerian Perumahan tidak kunjung mampu melaksanakan atau merumuskan sebuah kebijakan bagaimana pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan. Yang saya tahu, Kementerian Perumahan justru hanya bersifat seperti manajerial, mengkoordinir para pengembang-pengembang untuk membangun rumah-rumah ini di banyak daerah, dan kemudian pengembang akan mencarikan marketnya, dibawa ke bank, untuk diajukan kreditnya dan kemudian nanti disubsidi oleh pemerintah. Nilai rumah ini berkisar antara 180 sampai 220 juta. Persoalannya target masyarakat yang disasar untuk mendapatkan rumah ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kendalanya adalah pada umumnya masyarakat berpenghasilan rendah ini tidak lolos untuk mendapatkan fasilitas pemilikan rumah atau kredit pemilikan rumah dari perbankan. Karena apa? Mereka tidak punya rekening atau punya rekening tetapi uangnya saldonya hanya berapa ratus perak. Sehingga arus uang masuk dan uang keluar membuktikan bahwa mereka tidak punya kemampuan kelak untuk membayar cicilan rumah. Kalau cicilannya berkisar 1 juta sebulan, mereka tidak akan mampu karena banyak yang penghasilannya hanya sekitar 3 juta, 3,5 juta, 4 juta per bulan. Biaya hidupnya akan terganggu ketika harus mencicil 1 juta per bulan. Dan mereka akan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya aturan soal BI checking. Atau di Undang-Undang OJK disebut Surat Layanan Informasi Keuangan, SLIK. Dan pada umumnya masyarakat berpenghasilan rendah ini banyak yang tidak lolos BI checking karena bermasalah. Mungkin mereka punya pinjol 500 ribu, punya persoalan dengan kredit segala macam. Mereka akhirnya tidak lolos BI checking dan tidak mendapat fasilitas kredit pemilikan rumah. Nah di sini, jadi kalau Kementerian Perumahan mau menyelesaikan persoalan pembangunan 3 juta rumah ini, maka hulunya yang harus dibereskan. Hulunya apa? Di undang-undangnya, di aturannya. Maka undang-undang OJK harus direvisi, karena kalau perbankan melanggar prinsip ini, tentu perbankan akan ditegur oleh OJK sebagai pengawas. Ini adalah syarat. Jadi harus ada upaya dari pemerintah mencari jalan solusi bagaimana persoalan kredit terhadap masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa diloloskan oleh perbankan. Artinya harus merubah undang-undang. Tanpa merubah undang-undang, program 3 juta rumah ini adalah program sia-sia, program omon-omon yang tidak akan berjalan. Apalagi kalau kehadiran negara hanya seperti bersifat manajerial semata, tidak mungkin berjalan. Kalau mengandalkan pengembang, selama ini banyak pengembang juga yang membangun rumah tapi tidak laku-laku terjual. Mereka tidak mungkin mau membangun rumah ini jor-joran, tidak laku terjual tanpa adanya jaminan pemberian kredit pemilikan rumah dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal harga. Ini akan bermasalah ketika mencari lahan yang murah untuk membangun rumah murah ini, maka akan jauh dari sentra kehidupan. Jarak yang jauh akan membuat living cost, biaya hidup setiap orang nanti menjadi mahal. Biaya transportasi saja menjadi mahal. Jadi harus ada kebijakan yang ekstrim radikal dari saudara Marwarar untuk merancang bagaimana membangun rumah ini. Tidak bisa berpikir, oh di sana ada tanah kosong murah, bangun saja di situ. Orang akan enggan membeli kalau jaraknya jauh. Ini kan persoalan living cost-nya nanti yang harus dipikirkan. Jadi saya melihat bahwa sampai sekarang soal pembangunan 3 juta rumah ini, meskipun katanya sudah menandatangani perjanjian dengan Qatar. Qatar itu adalah pembiayaan dan rencananya mereka itu sistemnya BOT. Kita tunggu saja. Perjanjian oke ditandatangani, mereka itu memberikan kredit utang untuk mengambil keuntungan. Mereka tidak memberikan bantuan gratis, tidak. Jadi jangan masyarakat ini salah mengerti situasi. Qatar itu memberikan jaminan utang pembiayaan. Perjanjiannya seperti apa? Tidak pernah dibuka ke publik apakah ini nanti dibayar berapa lama segala macam. Nah ini kan menjadi kendala yang akan membuat bahwa janji Pak Prabowo tentang 3 juta rumah ini tidak akan pernah berjalan kalau konsep pemikiran Kementerian Perumahan, terutama saudara Marwarar Sirait, masih terlalu konvensional dengan sistem pembangunan yang lama. Mengandalkan pengembang tentu tidak akan berhasil. Di sini dituntut kehadiran negara. Bagaimana negara hadir membuat semuanya menjadi mungkin.
Meskipun dengan berisiko, karena risikonya tidak kecil. Kalau masyarakat berpenghasilan rendah ini diberikan kemudahan mendapatkan kredit pemilikan rumah, risiko besarnya adalah kredit macet. Karena mereka tidak punya pendapatan yang kontinu, yang stabil untuk membayar cicilan. Perkaranya di situ. Ini bukan persoalan mudah, meskipun Pak Prabowo terlalu banyak janji yang seolah-olah mudah dilakukan. Janji itu bagus, rencana itu bagus, saya harus akui. Tetapi melaksanakannya tidak mudah tanpa membongkar dari hulunya, dari aturannya. Jadi kunci dari keberhasilan ini adalah membongkar hulunya dulu, baru merumuskan kebijakannya. Ini yang penting. Jadi saudara Marwarar, kalau masih berpikir konvensional seperti yang lama-lama, sudahlah. Lebih bagus letakkan jabatan ini, bahwa Anda tidak akan mampu melaksanakan program ini. Taruhan sama saya.